Kita bersama merasakan betapa luar biasa manfaat kita bersaudara. Tidak semata-mata kita menikmati apa yang kita dapatkan secara emosional ya, membuat kita bisa kuat, tersemangati, termotivasi. Tetapi apa yang digambarkan, dicontohkan, dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka datang ke Madinah, dan itulah gambaran ukhuwah yang betul-betul sempurna seutuhnya antara muhajirin dan ansar, sehingga dilukiskan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu betul-betul mengutamakan yang lainnya dibandingkan dirinya. Ada sebuah kisah yang terjadi ketika perang Yarmuk, seorang yang mencari pamannya di antara korban dalam peperangan itu. Ketika ia menemukan pamannya dalam kondisi yang mengenaskan tetapi masih hidup, maka beliau pun memberikan air kepadanya. Tatkala sang paman ini mau diminumkan kepadanya air ini, maka di sisi kanannya ada orang berteriak, "Ma, ma, air, air, air." Dalam suasana itu, sang paman ini masih memberikan isyarat kepada keponakannya untuk memberikan air itu kepada orang yang ada di sisinya yang sedang ia mengeluh dan kehausan. Maka anak ini pun membawa air itu kepada suara yang menginginkan air. Tatkala ia hendak mau minumkan kepadanya, di sisinya lagi ada suara untuk membutuhkan itu. Maka orang itu pun tidak mau lagi menerima itu dan ia persilahkan untuk dibawa kepada orang yang di sisinya. Hingga beberapa orang tidak ada satupun yang bisa menikmati air itu. Mereka mengutamakan yang lain dalam kondisi seperti itu. Sehingga anak ini pun kembali kepada pamannya dan pamannya sudah wafat. Ia kembali kepada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan semuanya sudah wafat. Akhirnya izakumullah. Ini gambaran ukhuwah luar biasa. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan ukhuwah yang sebenarnya? Betul-betul ukhuwah yang diharapkan oleh Allah. Ukhuwah yang akan membahagiakan kita. Ada berapa syarat kita di dalam berukhuwah itu? Ya, ada berapa syarat? Yang pertama, syarat utama kita berukhuwah itu adalah keikhlasan kita. Bahwa kita berukhuwah tidak karena disatukan oleh sebuah kepentingan. Tidak dilandasi oleh kepentingan duniawi. Tidak termotivasi oleh kepentingan tertentu. Ukhuwah itu harus dilandasi oleh keikhlasan. Maka menjadi hak Allah kepada kita ketika sudah melihat di antara kita itu ada ukhuwah tidak dilandasi dan keikhlasan, maka wajar ukhuwah itu tidak memberikan keberkahan. Cobalah lihat bagaimana seorang pemuda yang ia berjalan ke sebuah tempat saudaranya, kemudian datang kepada dia satu utusan Allah yaitu malaikat untuk sekedar menanyakan untuk apa engkau datang, mau kemana engkau berangkat, mau kemana engkau melangkah. Ya katakan aku akan datang ke rumah saudaraku. Ditanyakan oleh malaikat itu, apakah ada kepentingan duniawi yang kalian sepakati? Oh tidak. Aku hanya karena cinta kepadanya, karena Allah, maka aku datang kepadanya, mengunjunginya, ziarah kepadanya, silaturahim padanya. Maka malaikat itu pun jujur, aku ini Rasulullah, aku ini utusan Allah. Ya. Dan aku menyampaikan padamu, cintamu kepada saudaramu menyebabkan cinta Allah kepadamu. Masya Allah. Dengan mencintai saudara kita, ya, karena Allah, maka Allah mencintai kita. Maka ikhlas ini menjadi syarat utama dan menjadi pondasi awal untuk berukhuwah, untuk bersaudara. Kemudian akhifil azzakumullah. Ukhuwah itu mesti dan harus dilandasi oleh iman dan ketakwaan kita. Ukhuwah itu merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan kita. Kan hanya iman sajalah, karena takwa sajalah yang mampu menjadikan ukhuwah itu tetap bersih. Ukhuwah itu abadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan itu di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain.
Meskipun kita akrab di dunia, nanti di yaumul akhir kita akan saling bermusuhan. Karena tidak menutup kemungkinan dalam keakraban kita itu bukan hanya ta'awanu al birri wat taqwa. Bukan hanya kita sinergi dalam ketakwaan, betapa banyak pula orang yang bergerombol, berkelompok, komunitas. Justru mereka ta'awanu alal itsmi wal udwan. Mereka sinergi dalam kebatilan. Mereka saling bantu-membantu dalam kemungkaran. Mereka minum bersama, mereka maksiat bersama. Ya, betapa banyak. Nah, mereka yang ketika dipampangkan dosa-dosa mereka, maka ia pun menuduh kepada saudaranya, karena dia, ya Allah, aku berdosa. Dialah yang mengajakku. Maka orang ini pun membela diri, bukan ya Allah, dia yang mengajakku. Kita nanti di hadapan Allah, ketika kita bersahabat dan bersama-sama melakukan kemaksiatan, maka kita akan berkelahi di hadapan Allah. Sampai Allah katakan, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kenapa kalian cekcok di hadapanku? Bukankah dulu aku sudah ingatkan kalian agar kalian betul-betul ingat akan peringatan ini. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 ini Allah katakan, al-akhillau yawma idzin. Orang-orang yang akrab, ya, orang-orang yang setia, orang-orang yang bersama ketika di dunia, di yaumul akhir pasti bermusuhan, kecuali mereka yang dilandasi keimanan, ketakwaan dalam persaudaraannya, dalam interaksinya. Jadi akhi fil izzakumullah, karena iman kita bisa berukhuwah, dan akan hambar ukhuwah itu kalau tidak dilandasi karena keimanan. La imana illa bil ukhuwah wa la ukhuwata illa bil iman. Akhi billah izzakumullah. Yang ketiga adalah komitmen pada adab Islam. Banyak di antara kita ini, ya, sudah menyatu dalam sebuah komunitas, menyatu dalam sebuah organisasi, menyatu dalam sebuah kumpulan, tetapi begitu mudahnya, ya, kita itu tercerai-berai kembali. Kenapa demikian? Ya, coba bayangkan, sudah berapa banyak pengalaman kita berorganisasi, dan sudah berapa banyak organisasi itu dihancurkan oleh kita sendiri. Masalahnya sepele, ya. Ketika kita tidak komitmen pada adab Islam, ketika kita tidak komitmen kepada adab Islam, itu yang menyebabkan guyon terlalu over, ya, sehingga menyakiti, menyinggung perasaan. Ya, awalnya mungkin hanya main-main, tapi kemudian serius. Ya, tidak semua, setiap kondisi orang itu bisa diajak guyon. Dalam satu masa orang itu baper, kemudian ia tersinggung. Karenanya, komitmen kepada adab Islam di dalam berukhuwah itu menjadi syarat, ya. Menjadi syarat. Karena ukhuwah itu tidak akan pernah terwujud apabila kedua orang itu saling berukhuwah tanpa mengimplementasikan adab-adab Islam. Hal ini terkandung dalam sebuah sabda Rasulullah, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang pemuda yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, mereka pun berpisah karena Allah. Di saat pertemuan mereka karena Allah, di saat berpisah mereka karena Allah. Masya Allah, ya. Karena Allah di situ, ya lillahi ta'ala ma'allahi ta'ala. Niatnya ikhlas karena Allah, bagaimana mereka bersaudara juga senantiasa menjaga etika, menjaga adab Islam. Maka akhi fillah izzakumullah, ukhuwah itu ketika kita mampu menjaga adab-adab Islam. Dan kita harus yakin, ya, dan memahami akan adab-adab itu. Masya Allah, ada salam, ya, ada senyuman. Nanti kita akan bahas, ya, betapa aplikasi ukhuwah itu luar biasa. Bukan semata-mata memberikan imunitas kita meningkat, tetapi juga, ya, segala aspek dalam tubuh kita ini akan mendapatkan manfaat dari aplikasi ukhuwah itu. Akhi fil izzakumullah. Yang keempat,
syarat yang keempat setelah ikhlas dilandasi iman dan takwa, kemudian menjaga adab-adab Islam. Yang keempat adalah ukhuwah itu syaratnya berlandaskan pada prinsip tanasuh, saling menasihati. Ya. Jadi bukti persaudaraan di antara kita itu ketika iklim saling nasihat menasihati itu ditumbuhkan di situ. Ya. Bukan hanya like. Ya. Kita itu merasa teman kalau sudah semua pendapat kita disetujui. Bukan. Belum tentu orang yang setuju dengan apa yang kita utarakan itu saudara kita yang sesungguhnya. Saudara kita yang sesungguhnya adalah tatkala ia mendukung kita dalam kebaikan dan menasihati kita di saat kita tergelincir. Jadi ad-dinun nasihah, kata Rasulullah. Agama itu nasihat. Dan bukti kita sama-sama bersaudara apabila kita biasakan untuk saling nasihat menasihati. Setiap kita ini butuh nasihat. Ustadz butuh nasihat. Siapapun butuh nasihat. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak butuh nasihat. Karena kita manusia. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Maka pada saat itulah kita butuh nasihat. Maka syarat di dalam berukhuwah itu apabila kita sepakat komitmen untuk saling nasihat menasihati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atun akhihi, al-mu'minu mir'ata akhihi idza ra'a fiha aiban aslahahu. Ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa seorang mukmin itu merupakan cermin bagi mukmin lainnya, dan apabila ia melihat aib pada diri saudaranya maka ia memperbaikinya. Ya. Jadi bukan membicarakannya, bukan menyebarkannya, tetapi ia memperbaikinya. Akhi fillah izakumullah. Inilah syarat yang keempat di dalam berukhuwah. Dan syarat yang kelima di dalam berukhuwah adalah ta'awanu, ya, saling tolong menolong dalam kesenangan dan kesusahan. Jadi saling tolong menolong dalam kesenangan dan kesusahan. Nah, kalau kita saling tolong menolong dalam kesenangan, itu biasa ya. Jadi kita bagi gembira, bagi bahagia ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah nyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2 ini Allah katakan sinergilah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi jangan kalian sinergi dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi akhi fil azakumullah, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu merupakan perintah Allah kepada kita. Baik kita dalam kondisi suka, dalam kondisi duka, bahkan dalam hadis Nabi diungkapkan bahwa perumpamaan orang mukmin dalam hal kecintaan itu dan kasih sayang itu laksana satu tubuh. Yang apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit dan tidak dapat tidur dan demam. Jadi hadis riwayat Muslim ini menggambarkan pada kita bahwa betapa syarat ukhuwah ini tidak semata-mata kita bisa menghisap madu kebaikan sahabat kita, tetapi kita pun mampu bersabar atas segala keburukan-keburukannya. Banyak di antara kita ini siap jadi teman di saat kita menikmati baiknya, tetapi tidak siap jadi sahabat dan jadi teman di saat kita mampu bersabar menghadapi buruknya. Maka jangan mengaku teman kalau Anda hanya bisa menikmati kebaikan saudara Anda, tetapi Anda tidak bisa bersabar dengan keburukannya dan tidak bisa membantu dalam kesusahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu mengaplikasikan ukhuwah ini dengan sebaik-baiknya, penuh keikhlasan. Ya. Kemudian dalam rangka sinergi dalam ketakwaan. Kemudian kita tetap menjaga adab-adab Islam. Ya.
saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Maka mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surganya insya Allah.